Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlinda Novita Janianda. Di sini saya akan membahas bursa soal UTS tahun 2019 mata kuliah akuntansi pengantar 2. Di sini kita akan membahas dua soal, yaitu soal yang berkaitan dengan laporan rekonsiliasi bank dan juga soal yang berkaitan dengan transaksi piutang wesel. Nah, untuk soalnya bisa kalian peroleh di blognya Himatansi yang kemarin telah disebarluaskan atau nanti pada soft file asistensi. Nah, sekarang kita masuk untuk materi yang pertama, yaitu materi rekonsiliasi bank. Di sini sudah dijelaskan saldo menurut bank dan juga perusahaan beserta ada 11 transaksi yang menyebabkan besarnya dana kas pada kedua pencatatan baik antara bank dan perusahaan tersebut berbeda. Tugas kita yang pertama adalah membuat laporan rekonsiliasi bank pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, untuk transaksi yang pertama, untuk menulis laporan rekonsiliasi bank, kita harus menuliskan terlebih dahulu saldonya baik menurut bank maupun menurut perusahaan. Nah, jadi untuk saldo di bank itu sebesar 130 juta rupiah, sedangkan untuk saldo menurut perusahaan itu sebesar 149.800.000 rupiah. Nah, untuk yang transaksi-transaksi ini nanti kita memasukkannya tergantung bagian mana yang belum mencatat baik pemasukan maupun pengeluaran dalam transaksi tersebut. Kita mulai dari transaksi yang pertama, yaitu transaksi setoran perusahaan. Setoran perusahaan sebesar 2 juta rupiah telah salah dicatat oleh bank sebagai setoran dari PT Adimulya. Nah, jadi dari transaksi ini berarti kita telah menyetorkan dana ke bank, namun banknya mencatat justru ke rekening PT Adimulya, di mana seharusnya itu PT Adikarya. Nah, jadi di sini yang perlu mencatat koreksi untuk kesalahan itu adalah bank. Jadi bank akan mencatat koreksi kesalahan pencatatan bank ini sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk transaksi yang kedua, yaitu transaksi cek perusahaan yang masih beredar sampai 31 Desember 2017 sebesar 19 juta rupiah. Karena cek ini telah beredar, berarti perusahaan telah mengeluarkan cek tersebut, namun oleh si pemegang cek itu belum dicairkan ke bank, sehingga nanti dia akan berpengaruh pada saldo kas di bank. Sehingga saldo kas kita yang di bank juga harus dikurangi untuk mencatat cek dalam peredaran ini sebesar 19 juta rupiah. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu cek sebesar 2.500.000 untuk membayar utang perusahaan kepada PT Kencana dicatat oleh perusahaan sebesar 250.000 rupiah. Nah, di sini berarti kita akan membayar hutang sebesar 2.500.000 rupiah. Namun perusahaan hanya mencatat 250.000. Jadi kita kurang dalam membayar hutang, sehingga kas kita masih harus dikurangi sebesar selisih antara koreksi kesalahan ini, yaitu sebesar 2.250.000 rupiah, dan nanti akan dimasukkan ke pengurangan saldo untuk perusahaan, yaitu sebesar 2.250.000 rupiah. Transaksi yang selanjutnya yaitu cek yang dikeluarkan PT Adimas telah salah didebit oleh bank ke rekening PT Adikarya sebesar 5 juta rupiah, sehingga di sini karena kesalahan itu
saldo kas PT kita dikurangi sebesar 5 juta. Namun sebenarnya kan yang mengambil PT Adimas, sehingga kas kita yang ada di bank itu harus dikoreksi dan ditambahkan sebesar 5 juta rupiah. Nih, jadi namanya koreksi kesalahan pencatatan bank sebesar 5 juta rupiah. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu cek sebesar 1.500.000 untuk membayar komisi belum dicatat oleh perusahaan. Sehingga di sini kita harus mencatat biaya komisi tersebut. Karena mencatat biaya, maka dia harus diletakkan di pengurangan untuk saldo perusahaan, yaitu sebesar 1.500.000 dengan nama biaya komisi. Untuk selanjutnya, transaksi F, cek dari Nyonya Desi Ramayani sebesar 500.000 untuk pelunasan hutangnya dicatat oleh perusahaan sebesar 5 juta rupiah. Sehingga di sini kita mendapatkan pelunasan piutang sebesar 500.000 rupiah. Lalu kita mencatatnya sebesar 5 juta rupiah, sehingga kita harus mengurangi saldo kas perusahaan kita itu sebesar selisih antara koreksi kesalahan tersebut. Sehingga nanti ditulis di pengurangan untuk perusahaan dan diberi nama koreksi kesalahan pencatatan perusahaan sebesar 4.500.000 rupiah. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu memo kredit untuk jasa giro bulan Desember 2017 sebesar 200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Jadi memo kredit itu merupakan bukti untuk retur penjualan. Jadi yang membuat adalah penjual. Karena di sini kita yang memperoleh memo kredit, berarti di sini kita yang membeli. Sehingga hutang kita akan berkurang dan kas kita akan bertambah. Sehingga untuk memo kredit jasa giro ini, dia akan menambah saldo perusahaan sebesar 200.000 rupiah. Untuk transaksi yang selanjutnya, ini bank telah mengkredit rekening giro perusahaan untuk penagihan wesel yang dilakukan bank sebesar 4 juta sehingga beserta pendapatan bunga sebesar 400.000. Bank membebani perusahaan dengan biaya penagihan sebesar 50.000. Jadi di sini kita mendapatkan pendapatan yaitu berupa wesel tagih dan juga pendapatan bunga, sehingga dia akan menambah kas kita. Namun di sini juga terdapat biaya yaitu kewajiban yang harus kita bayar sebesar 50.000 rupiah. Sehingga untuk transaksi H ini ada 3 jenis. Untuk yang wesel tagih dan pendapatan bunga itu masuk di penambahan saldo perusahaan. Sedangkan untuk biaya penagihan wesel ini nanti masuk ke pengurangan saldo perusahaan. Nah, untuk wesel tagihnya itu sebesar 4 juta rupiah, pendapatan bunga sebesar 400.000 rupiah, dan biaya penagihan wesel itu sebesar 50.000 rupiah. Untuk transaksi yang selanjutnya itu biaya bank bulan Desember 2017 sebesar 100.000. Jadi itu merupakan kewajiban perusahaan yang belum dibayar sehingga akan mengurangi saldo perusahaan. Jadi untuk biaya administrasi bank itu ditulis di pengurangan perusahaan sejumlah 100.000 rupiah. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu cek dari Tuan Azhar sebesar 3 juta dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Nah, jadi di sini merupakan cek kosong karena cek tersebut jumlahnya tidak sesuai dengan cek yang harus dicairkan sehingga itu bisa mengurangi saldo yang dimiliki perusahaan sebesar 3 juta rupiah. Untuk transaksi yang terakhir yaitu
setoran yang belum dicatat oleh bank sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp25 juta, sehingga ini nanti akan berpengaruh ke bank, yaitu penambahan di bank, di mana setoran tersebut perusahaan telah mencatat bahwa perusahaan telah menyetorkan uangnya ke bank, namun bank belum mencatatnya, sehingga harus menambahkan saldo kas kita yang ada di bank. Jadi, setoran dalam perjalanan sebesar Rp25 juta. Setelah transaksi tersebut masuk ke kolomnya bank dan kolom perusahaan, tinggal untuk saldo banknya bisa ditambahkan dengan penambahan, yaitu 130 juta ditambah 30 juta sehingga hasilnya 162 juta. Lalu hasilnya tadi dikurangkan dengan pengurangan, yaitu sebesar 19 juta rupiah sehingga hasilnya 143 juta rupiah. Selanjutnya, untuk saldo menurut perusahaan itu sebesar Rp149.800.000 dan untuk penambahannya itu sebesar Rp4.600.000 sehingga hasilnya sebesar Rp154.400.000. Setelah itu kita kurangkan dengan pengurangan sebesar Rp11.400.000 sehingga saldonya sebesar Rp143 juta. Jadi saldo antara bank dan perusahaan itu harus memiliki jumlah saldo yang sama, karena ini merupakan tujuan dari rekonsiliasi bank itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaiannya. Untuk jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank ini, itu yang dicatat dalam jurnal penyesuaian hanya transaksi yang terjadi pada perusahaan saja. Karena di sini untuk transaksi perusahaan itu terdapat 9 transaksi, sehingga nantinya akan ada 9 jurnal, tapi bisa juga kita buat menjadi 2 jurnal saja, yaitu untuk yang penambahan itu digabung sendiri, sedangkan untuk pengurangan itu juga digabung menjadi 1. Nah, di sini jadi untuk akunnya itu bisa kita lihat dari rekonsiliasi kita. Yang pertama kas ini merupakan total dari penambahan rekonsiliasi sebesar Rp4.600.000. Lalu untuk yang piutang dagang ini sebesar Rp200.000 itu diperoleh dari rekonsiliasi memo kredit tadi. Terus untuk yang wesel tagih itu kita peroleh dari pendapatan kita tadi. Pendapatan bunga itu juga diperoleh dari transaksi yang ini. Lalu untuk pengurangan itu tinggal kita masukkan transaksi yang ada di pengurangan. Jadi untuk nama misalnya biaya komisi, biaya penagihan wesel, biaya administrasi bank itu namanya untuk membuat jurnal juga menggunakan itu. Namun untuk koreksi kesalahan, cek kosong itu bisa dilihat di transaksinya. Misalnya untuk transaksi C itu koreksi kesalahan perusahaan. Di sini kan untuk membayar hutang perusahaan, sehingga pada jurnal penyesuaiannya namanya adalah hutang dagang. Sedangkan cek kosong tadi namanya adalah piutang dagang, karena kita menganggapnya orang tersebut sudah membayar ke kita, namun ternyata ceknya masih kosong, sehingga akan menyebabkan piutang dagang. Nah, nanti jumlah kas yang didebit dengan jumlah kas yang ada di kredit harus sama dengan jumlah yang terdapat pada penambahan saldo perusahaan dan pengurangan saldo perusahaan. Nah, akhirnya untuk soal pertama sudah selesai kita bahas.
Sekarang kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu soal tentang piutang wesel. Berikut ini transaksi yang terjadi selama tahun 2017 pada PT Makarna. Nah, transaksi pertama itu tanggal 6 Januari, dijual barang dagangan secara kredit pada PT Jaya seharga Rp66.400.000 dengan termin 2/10 N/30. Jadi, pada tanggal 6 Januari ini merupakan transaksi penjualan kredit biasa, sehingga untuk jurnalnya seperti ini, debitnya piutang dagang dan untuk kreditnya itu penjualan sebesar Rp66.400.000. Dan untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 31 Januari, diterima wesel 10% berjangka 60 hari senilai Rp66.400.000 dari PT Jaya. Tadi kan PT Jaya pada tanggal 6 Januari membeli barang dagangan secara kredit Rp66.400.000. Nah, pada tanggal 31 Januari ini PT Jaya menerbitkan weselnya senilai Rp66.400.000 sehingga piutang dagang tadi akan berubah menjadi piutang wesel. Nah, jadi untuk jurnal perubahan menjadi piutang wesel itu debitnya piutang wesel, kreditnya piutang dagang sebesar Rp66.400.000. Untuk transaksi yang ketiga yaitu tanggal 6 Februari, dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Serayu sebesar Rp52 juta dan diterima selembar wesel berumur 6 bulan dengan tingkat bunga 9%. Jadi untuk transaksi ini PT Serayu membeli barang dagangan. Nah, dia membayarnya menggunakan piutang wesel yang nanti umurnya itu 6 bulan dan tingkat bunganya 9%. Sehingga untuk jurnalnya tanggal 6 Februari menggunakan piutang wesel di debit dan kreditnya penjualan sebesar Rp52 juta. Nah, sekarang untuk transaksi keempat yaitu tanggal 2 Maret didiskontokan wesel PT Jaya ke BNI 46 dengan tingkat diskonto 12%. Jadi untuk pendiskontoan wesel nanti yang kita gunakan adalah nilai nominal dari wesel dan juga tarif bunganya lalu juga tarif diskontonya. Nah, untuk nominalnya berarti kita sebesar Rp66.400.000 dan untuk tarif bunganya berarti 10%, untuk tarif diskontonya sebesar 12%. Jadi jurnalnya seperti ini. Kasnya berada di debit, kreditnya piutang wesel dan pendapatan bunga. Nah, untuk perhitungan yang nanti akan dimasukkan jurnal itu seperti ini. Jadi yang pertama adalah nilai nominal weselnya. Nilai nominal wesel kita sebesar Rp66.400.000. Sedangkan untuk bunga weselnya itu sebesar Rp66.400.000 dikalikan dengan tarif bunga lalu dikalikan dengan jangka waktunya. Karena jangka waktunya tadi menggunakan hari, maka kita menggunakannya juga per 360 hari. Nah, ini berjangka 60 hari sehingga sebesar Rp1.106.667. Nah, penambahan dari nilai nominal wesel dengan bunga wesel tadi akan menjadi nilai jatuh tempo wesel yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk perhitungan diskonto, yaitu Rp67.506.667 dikalikan 12% dikali 30/360. Nah, 30 ini merupakan jangka waktu yang telah dilampaui sebelum adanya diskonto.
Karena tadi transaksinya untuk wesel itu tanggal 31 Januari, sedangkan ini pada tanggal 2 Maret, sehingga itu ada 30 hari diper 360 dan hasilnya Rp675.067, sehingga harga jual wesel ini sebesar Rp66.831.600. Jadi untuk kas di sini menggunakan harga jual weselnya. Untuk piutang wesel itu sebesar nominalnya, dan untuk pendapatan bunga itu selisih dari harga jual wesel dengan nominal wesel. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi tanggal 10 Maret, diterima pelunasan piutang dagang dari PT Kusuma berupa wesel 9% berjangka 60 hari sebesar Rp23 juta. Nah, jadi untuk transaksi tanggal 10 ini itu kita mempunyai utang kepada perusahaan berupa, jadi ada perusahaan lain yang mempunyai utang ke perusahaan kita itu menggunakan piutang dagang. Namun piutang dagang kita itu dibayar dengan dia menerbitkan wesel, sehingga terjadi perubahan dari piutang dagang menjadi piutang wesel, sehingga saldo piutang wesel harus ditambah dan piutang dagang dikurangi. Sehingga untuk jurnalnya, debitnya piutang wesel, kreditnya piutang dagang sebesar Rp23 juta. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 6 April, didiskontokan wesel PT Serayu dengan tingkat diskonto 10%. Jadi dasar yang kita gunakan untuk perhitungan tadi adalah transaksi tanggal 6 Februari ini, di mana nilai nominalnya sebesar Rp52 juta, umurnya 6 bulan, dan tingkat bunga 9%. Jadi untuk perhitungannya, nilai nominal weselnya tadi Rp52 juta. Untuk bunganya itu kita tinggal kalikan nilai nominal dikali tarif bunga, lalu dikalikan dengan tempo waktunya. Karena tadi jatuh temponya itu 6 bulan, sehingga menggunakan 6/12 dan hasilnya Rp2.340.000. Untuk nilai jatuh tempo weselnya merupakan penambahan dari nominal wesel tadi ditambah dengan bunga wesel, sehingga totalnya Rp905.667. Nah, untuk harga jual weselnya itu sebesar Rp53.434.333. Sehingga untuk jurnalnya, kasnya menggunakan harga jual wesel Rp53.434.333. Untuk piutang weselnya menggunakan nilai nominal, dan untuk pendapatan bunga menggunakan selisih antara harga jual dan nilai nominal. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 8 Juni, dijual barang dagangan secara kredit kepada Toko Santoso senilai Rp34 juta. Diterima wesel 90 hari dengan tingkat bunga 12%. Karena ini penjualan namun kita memperoleh wesel, sehingga jurnalnya untuk tanggal 8 Juli adalah piutang wesel dan kreditnya penjualan sebesar Rp34 juta. Lalu untuk transaksi 18 Juni, didiskontokan wesel dari Toko Santoso dengan tingkat diskonto 15%. Sehingga untuk dasar pendiskontoan kita menggunakan tanggal 8 Juni, yaitu penjualan ini, penjualannya kan sebesar Rp34 juta, dan weselnya jangka waktunya 90 hari dan tingkat bunga 12%. Sehingga untuk perhitungannya itu nanti seperti ini. Nah, untuk nilai nominal itu Rp34 juta,
Bunga wesel saat jatuh tempo itu sebesar Rp34 juta ini dikalikan dengan tarif bunga 9% dikalikan dengan jangka waktu karena dalam hari menggunakan 90 hari per 360 hari yaitu senilai 765.000. Sehingga untuk nilai jatuh tempo weselnya sebesar Rp34.765.000. Untuk diskonto itu diperoleh dari nilai jatuh tempo dikalikan dengan tarif diskontonya. Lalu jangka waktu yang telah dilalui sebelum adanya pendiskontoan, yaitu 10 hari, sehingga hasilnya Rp144.854.000. Sehingga harga jual wesel senilai Rp34.620.000. Rp146. Nah, untuk jurnalnya ini ada kasnya ada di debit senilai Rp34.620.146. Untuk piutang wesel ada di kredit senilai 34 juta. Untuk pendapatan bunga 620.146. Transaksi yang selanjutnya yaitu penjualan barang dagangan secara kredit kepada toko Maharani seharga 42 juta dan diterima wesel 6 bulan dengan bunga 12%. Jadi di sini kita mencatat penjualan dengan penerbitan wesel. Nah, jadi debitnya itu menggunakan piutang wesel dan kreditnya penjualan sebesar 42 juta rupiah. Setelah itu, untuk transaksi tanggal 17 Oktober itu merupakan penjualan barang dagangan secara kredit kepada toko Laksana seharga 65 juta rupiah dan diterima wesel 2 bulan tingkat bunga 10%. Nah, jadi untuk transaksi 17 Oktober ini dia membuat pembelian secara kredit senilai 65 juta rupiah. Nah, weselnya itu 2 bulan, tingkat bunganya 10%, sehingga untuk jurnal tanggal 17 Oktober itu nih, penjualan dengan menerbitkan wesel sama dengan transaksi tanggal 2 Oktober tadi. Untuk debitnya itu piutang wesel, kreditnya penjualan sejumlah 65 juta rupiah. Dan untuk transaksi tanggal 17 Desember itu merupakan pelunasan dari PT Laksana. Nah, kan dari PT Laksana itu menerbitkan wesel pada tanggal 17 Oktober selama 2 bulan sehingga jatuh temponya tanggal 17 Desember. Dan di sini pada tanggal tersebut PT Laksana melunasi. Sehingga untuk jurnalnya tanggal 17 Desember adalah kita menghitung dulu bunga saat jatuh tempo, yaitu dengan cara nilai nominal kita 65 juta rupiah. Untuk bunga weselnya, nilai nominal kita tadi 65 juta rupiah, dikalikan dengan tarif bunganya 10%, lalu jangka waktu saat jatuh tempo, yaitu 2 bulan sehingga 2 per 12 sejumlah Rp1.083.333 sehingga nilai wesel pada saat jatuh tempo sebesar Rp66.083.333. Lalu untuk transaksi tanggal 31 Desember diterima promes dari PT Mas Kumambang atas penjualan barang dagangan seharga Rp3.400.000 secara kredit jangka waktu 60 hari bunga 12%. Sehingga kita akan membuat jurnal sama dengan jurnal adanya penerbitan wesel karena promes dan wesel itu perbedaannya hanya sedikit dan jurnalnya hampir sama. Nah, untuk tanggal 31 Desember itu jurnalnya seperti ini. Untuk debitnya ada piutang wesel dan kreditnya penjualan sebesar Rp3.400.000. Nah, untuk transaksi pencatatan
di jurnal telah selesai kita lakukan. Dan untuk yang kedua itu kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian itu untuk transaksi piutang wesel yang ada penyesuaiannya adalah transaksi yang belum jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017 ini. Sehingga nanti yang ada jurnal penyesuaiannya adalah transaksi pada tanggal 2 Oktober ini, karena pada 2 Oktober jangka waktunya 6 bulan. Sedangkan tanggal 30 Desember ini harus ada penyesuaiannya, karena untuk wesel ini berarti dia akan jatuh tempo di bulan Maret. Jadi untuk tahun 2017 kita juga harus mengakui pendapatan bunga dari toko Maharani ini, namun berupa piutang bunga karena uangnya belum kita terima. Sehingga untuk penyesuaian yang toko Maharani itu kita menghitung bunga weselnya dulu, yaitu nilai nominal dikalikan tarifnya 12% dikalikan jangka waktunya yang sudah dilampaui. Jadi dari Oktober sampai Desember itu ada berapa bulan? Nah, di sini ada 3 bulan sehingga 3/12. Hasilnya nanti 1.260.000 sehingga jurnalnya debitnya piutang bunga dan kreditnya pendapatan bunga. Untuk penyesuaian yang kedua itu adalah transaksi pada tanggal 31 Desember karena dia jangka waktunya 60 hari. Sedangkan pada tanggal 31 Desember itu harus dilakukan penyesuaian sehingga dia harus mengakui pendapatan bunga selama 1 hari. Untuk mencari pendapatan bunga sama seperti penyesuaian pertama miliknya toko Maharani tadi. Nah, untuk penyesuaian yang ini PT Mas Kumambang, bunga weselnya sebesar 3.400.000 dikalikan 12% dikali 1/360 dan hasilnya 1.133. Untuk jurnalnya, piutang bunga ada di debit dan kreditnya pendapatan bunga sebesar 1.133.000 rupiah. Nah, jadi untuk penyesuaian ini hanya ada 2 ya. Dan sekian untuk pembahasan soal pertama dan soal kedua telah selesai kita lakukan. Semoga nanti hasil jawaban ini dapat membantu untuk belajar sehingga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Pesan saya, jangan lupa belajar dan jangan patah semangat karena keadaan yang mengharuskan kita untuk UTS online ini. Semoga kita mendapatkan nilai yang kita harapkan. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat beberapa kekeliruan, baik perkataan saya maupun jawaban saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.